gelar karramallahu wajha disebutkan kepada Ali. Sebagian ulama menggelarkan Ali dengan gelar tersebut. Beratan. Ini riwayatnya tidak sahih. Fitnah. Makanya kita tidak sebutkan itu ya. Riwayat ini banyak dinukil dari orang-orang Syiah. Mereka mengatakan karramallahu wajha. Banyak saudara kita memulai acara dengan membaca apa? Al-Fatihah, atau menutup acara dengan membaca Al-Fatihah. Bahkan ini dinyatakan secara jelas di dalam mazhab Syafi'i. Berdusta. Son'ani di dalam kitab Subulus Salam ketika bicara tentang jenazah, beliau sangat tegas mengatakan di sana bahwa di masyarakat saya muncul sebuah fenomena, kata beliau, yaitu memulai doa dengan membaca Al-Fatihah atau mengakhiri doa dengan Al-Fatihah. Sepertinya mereka ini lagi mengirim surat khusus sama Allah Aduh. Ini jengkel beliau. Mereka ini sungguh melakukan sebuah perbuatan bid'ah yang mungkar. Itu bohong. Dalilnya mana? Dalil. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Juga kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para pemirsa yang telah mendukung channel kami, mensubscribe channel kami. Jazakumullahu khairan. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, tekan tanda jempolnya, tinggalkan komentar di bawah video ini. Para pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video yang isinya adalah reaction atau mengomentari dari saudara kita Salafi Wahabi. Mari kita simak videonya. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami akan menampilkan sederetan ustadz-ustadz kaum sebelah, kaum Salafi Wahabi, salah fikir yang melakukan kebohongan ketika berdakwah, ketika ceramah di depan jemaahnya. Ini jemaah-jemaahnya pada ngomel-ngomel sama saya di kolom komentar. Saya dituduh memfitnah, dituduh berbohong. Saya tidak percaya. Sekarang ini ustadz-ustadz yang berbohong atas nama Imam Syafi'i, atas nama Imam As-Sun'ani, atas nama Imam Nawawi, dan ulama-ulama lainnya. Ini memang sengaja dihimpun oleh seorang ustadz dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Ustadz Saniuye. Ini saya mengambil cuplikannya ya, yang asli pada pokok permasalahannya, yaitu berdusta. Mari kita simak videonya. Adanya perayaan Maulid Nabi. Kita saudara Indonesia tahu sama ini dibohongi, sembunyikan kebenaran ini. Itu bohong. Dalilnya mana? Pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i syirik dan penyebab syirik. Salah satunya adalah membaca Al-Quran di kuburan. Itu bohong. Dalilnya mana? Bohong. Jawabannya Izz bin Abdul Salam yang dijadikan dalil oleh sebagian orang pembagian bidah menjadi 5, bolehnya bidah hasanah. Izz bin Abdul Salam, perhatikan apa kata beliau.
Itu bohong. Dalilnya mana? Dalil. Kaidah ilmu hadis. Hadis kalau hadis itu dhaif tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Tidak bisa diamalkan. Itu bohong. Dalilnya mana? Dalil. Ketika kita memberikan nama untuk seorang anak, kalau bisa nama itu jangan lebih dari satu kata. Ya, karena nama para sahabat, nama-nama tabi'in dan ulama itu hanya satu kata. Jangan dua kata. Karena ya, dua kata ini menyerupai nama orang barat yang salah satu di antara tujuannya adalah menggelapkan nasab. Karena maraknya perzinahan serta hubungan di luar nikah di negeri barat sana. Jadi mereka ingin menamakan anaknya dengan nama yang terdiri dari dua kata atau lebih. Itu bohong. Dalilnya mana? Dalil. Gelar karramallahu wajha disebutkan kepada Ali. Sebagian ulama menggelarkan Ali dengan gelar tersebut. Beratan. Ini riwayatnya tidak sahih. Fitnah. Makanya kita tidak sebutkan itu ya. Riwayat ini banyak dinukil dari orang-orang Syiah. Yang mereka mengatakan karramallahu wajha. Itu bohong. Dalilnya mana? Dalil. Banyak saudara kita memulai acara dengan membaca apa? Al-Fatihah, atau menutup acara dengan membaca Al-Fatihah. Bahkan ini dinyatakan secara jelas di dalam mazhab Syafi'i. Berdusta. Son'ani di dalam kitab Subulus Salam ketika bicara tentang jenazah, beliau sangat tegas mengatakan di sana bahwa di masyarakat saya muncul sebuah fenomena, kata beliau, yaitu memulai doa dengan membaca Al-Fatihah atau mengakhiri doa dengan Al-Fatihah. Sepertinya mereka ini lagi mengirim surat khusus sama Allah kayaknya. Aduh. Ini jengkel beliau. Mereka ini sungguh melakukan sebuah perbuatan bid'ah yang mungkar. Itu bohong. Dalilnya mana? Dalil. Tuh. Pernyataan Imam Syafi'i sendiri tentang sholat tarawih, artinya yang dikerjakan Imam Syafi'i ini beda dengan Syafi'iyah. Beda sekali sholat tarawihnya. Karena Imam Syafi'i tidak mengikuti kebanyakan orang yang mengerjakan 23 rakaat itu, tidak pernah mengerjakan 23 rakaat. Jadi Imam Syafi'i Berbohong juga ini. tidak sama. Ini mbah tolol ini. Lalu sebenarnya Ilmu tak punya ngoceh-ngoceh ini. berapa rakaat yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh teladan sholat yang paling baik dari yang terbaik. Jadi paling baik dari yang terbaik. Artinya yang Rasulullah itu terbaik. Gitu. Kota Itu terter. yang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang diikuti oleh Imam Syafi'i. Sebagaimana dalilnya beliau sendiri di dalam kitab Al-Um. Cerpak ya. Wa innama yastahibba Aduh, salah bacaan aja. Salah. yutiru minha biwahidatin. Bacaannya salah itu, kocar kacir gimana? Mangga nambung ngarek bapak. Lah kok ngarek bapak, tau sadak waun pak tak pantas di ustad ben. Alah, corok secerpak tak tahu maca salah. Jadi sesungguhnya Imam Syafi'i menyukai yang 11 rakaat, di antaranya witir 1 rakaat. Bohong. Nah, itu pernyataan Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Umnya. Itu bohong. Dalilnya mana? Dalil. Apakah arus itu makhluk? Ya, Allahu a'lam. Ini saya tidak bisa jawab. Apakah itu arus makhluk atau tidak? Allahu a'lam. Gitu kan? Dalilnya mana? Dalil. Bagaimana jika orang tua melarang untuk pergi kajian dan mengancam ingin bunuh diri jika saya masih pergi ke tempat kajian? Ya biarin, karena dia telah melakukan perbuatan mungkar. Makanya saat Ibn Abi Waqqas ketika diancam ibunya yang mau bunuh diri, sama, Masya Allah. Ternyata anda seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang tuamu saya sekarang menyuruh kamu murtad, keluar dari Islam. Kalau enggak, saya akan tidak makan selamanya sampai mati. Dalilnya mana? Dalil.
Memang ada hadis tentang mengadhankan bayi, Pak. Namun yang rajih hadis tersebut dhaif. Tidak sahih karena hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak bisa diamalkan. Adakah dalil mengadhankan anak yang baru lahir? Ada dalilnya, hadits-hadits, tapi haditsnya lemah, tidak ada yang kuat. Karena dia lemah, tidak ada yang kuat, tidak diamalkan ya. A'udzubillah min dzalik. Sekarang ini ya, kalau kita perhatikan sebagian dai-dai kita ini sudah satu persatu berguguran. Ngeri rasanya. Yang dulu mengatakan salafi, sekarang tobat dari salafi. Dulu mengatakan selawat nariah syirik, bid'ah, sekarang mengatakan tidak bid'ah. Na'udzubillah, ngeri sekarang ini. Mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa telah dinyatakan bid'ah oleh Imam An-Nawawi. Memberikan jeda antara sahur dengan azan, kadang 5 menit, kadang 7 menit, kadang 10 menit, yang disebut dengan imsak. Hal ini dipersoalkan oleh ulama karena bertentangan dengan dalil. Bahkan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya, demikian itu termasuk bid'atun munkaratun, suatu bid'ah yang mungkar. Ada Yasin Fadilah, memberikan suatu bacaan Yasin. Padahal jangankan menambah sampai 7, nambah 1 huruf aja itu kalau amdan bisa dihukumi oleh para ulama kafir. Menambah 1 ayat di dalam Al-Quran, 1 lafaz dalam Al-Quran, 1 huruf nggak boleh. Di Madinah, subhanallah, kita didatangkan dengan satu dosen fikih dan ahli fikih Syafi'i memang. Lalu beliau mengatakan, kalau selain Syafi'iyah menganggap salam 1 wajib, salam yang kedua sunnah. Kalau kita salam assalamualaikum warahmatullah, waktu itu beliau praktikkan di depan saya masih ingat, balik ke sebelah kanan, kemudian pas orang balik ke sebelah kiri, dia mengeluarkan angin, maka dalam madhab selain Syafi'iyah ini sah sholatnya, karena dianggap salam kedua hukumnya sunnah. Tapi kalau dalam madhab Syafi'iyah terbalik, harus dua-duanya. Jadi kalau ada orang salam assalamualaikum warahmatullah, dia belum selesai salam kedua keluar angin, batal sholat. Sholatnya semua. Enggak boleh dalam satu sholat semuanya sama, rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua ikhlas. Ini masih banyak surah lain. Berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Tahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama. Itu bohong. Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki. Berarti ada sifat fisiknya Allah, gitu kan? Berarti ada sifat fisiknya Allah. Kok pintermu keblinger toh. Adapun makna innallaha khalaqa Adam ala suratihi, Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, maka dhamir ha di sini ala surati kembali kepada Allah. Allah ciptakan Adam sesuai dengan bentuk Allah. Apakah arsy itu makhluk? Ya, Allahu a'lam. Ini saya tidak bisa jawab. Apakah itu arsy makhluk atau tidak? Allahu a'lam. Gitu kan? Imam Nawawi saja menyalahkan pendapat ulama Syafi'iyah yang melafadzkan niat ketika sholat. Melafadzkan niat, sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa itu mustahab, tapi dibantah oleh Imam Nawawi. Penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Majmu'. Maka ada pun yang disampaikan dan dibahas oleh Ustaz Badrus Salam Al-Syekh hafizallahu ta'ala anhu wa ra'a, maka sudah tepat penukilannya, penyebutannya, penjelasannya sebagaimana juga dijelaskan oleh banyak ulama. Penjelasannya persis sama dengan Ustaz Badrus Salam hafizallahu ta'ala anhu wa ra'a, begitu pula dengan sama persis dengan penjelasan Ustaz Farhan. Kalau mazhab Syafi'i ingin mengikuti pendapat Imam Nawawi dalam hal ini, maka tidak melafalkan niat. Itu bohong. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, itulah ustadz kaum sebelah yang dinamakan Ustadz Sunnah, Ustadz Salaf, dakwahnya dakwah sunnah, dakwah salaf, ternyata semuanya pembohong, pendusta, dan itu semuanya sudah dibantah oleh Ustadz Sani Uye di dalam channel YouTube-nya. Jadi
Bagi para pemirsa yang penasaran dengan bantahan tersebut, bisa Anda kunjungi di channel YouTube Sani Uye. Itu dibantah semua. Mereka semua pendusta, pembohong yang ngaku sunnah ya. Hanya berlabel sunnah. Jadi labelnya cuma sunnah. Sama dengan botol Sprite ya, botol Sprite. Kan mereknya Sprite itu loh. Itu isinya kencing ya, sama dengan botol Sprite ya, mereknya Sprite tapi isinya kencing ya. Mereknya Ustadz Sunnah tapi ternyata Ustadz perusak sunnah. Mereka semua pembohong. Dan ingat, Nabi bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, diantaranya berbohong. Ya mas, mungkin masuk orang ini ya, pendusta seperti ini, pembohong, pendusta ini yang disebut dengan Ustadz Sunnah. Mikir pakai otak. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, demikianlah video yang kami persembahkan untuk para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat, dijadikan tambahan wawasan, tambahan ilmu, tambahan pengetahuan bagi kita bersama, dan mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah dijaga, dijauhkan dari akidah-akidah yang menyimpang, keyakinan yang menyesatkan, dan paham-paham radikal yang merugikan. Dari saya, apabila ada kesalahan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.